Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Di hari Minggu 21 Juni 2020 ini, kami terus memuji memuliakan Engkau walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, karena kami telah siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Tema kita sesuai dengan buku di dalam kelas meeting kita adalah kepribadian seperti Kristus. Kepribadian artinya adalah ciri khas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yang sangat membahagiakan Allah atau Yesus, bahkan malaikat-malaikat di surga, kalau ada dari manusia di dunia ini yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita sebagai penerima mandat estafet untuk menyampaikan Injil, kabar baik atau berita keselamatan kepada dunia ini. Tetapi yang sering terjadi Bapak Ibu, bahkan sebaliknya yang terjadi, kita tidak bisa membawa orang kepada Kristus, tapi bahkan menjauhkan orang dari Kristus karena perkataan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan ciri khas pengikut Kristus. Di sini saya membuat 3 saja dari banyak hal dari ciri khas kepribadian Kristus yang seharusnya hidup dan dimiliki oleh pengikut Kristus di dunia ini. Yang pertama adalah mengasihi dan mengampuni. Yesus Kristus tidak diragukan lagi untuk mengasihi dan mengampuni kita. Terbukti kita melihat bahwa Yesus Kristus datang dari surga untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Dan kita melihat perkataan Yesus
di kayu salib, dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia meminta kepada Bapaknya supaya orang-orang yang menyalibkan dia adalah orang-orang berdosa yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus sudah lakukan itu, yaitu mengasihi dan mengampuni yang membunuh dia. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Apakah yang dilakukan Yesus ini juga bisa kita lakukan? Yaitu mengasihi orang dan mengampuni orang. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa bobot kasih Kristus itu jangan hanya kepada Allah, tetapi dikatakan di situ yang sama dengan itu kita juga harus mengasihi semua manusia seperti diri kita sendiri. Itu berarti bahwa Yesus tidak mau salah satu pun dari manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaannya masuk neraka. Maka orang percayalah yang diinginkan Yesus, dipilih Yesus untuk bisa hidup di dalam kasih dan hidup di dalam mengampuni. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang satu keluarga pun tidak saling mengasihi lagi, tidak saling mengampuni lagi, tapi gara-gara harta dan bahkan mungkin tanah pertapakan saja ataupun batas tanah saja bisa sampai tidak lagi berteguran sampai mati. Padahal itu tidak dibawa mereka mati. Tetapi kita melihat di sini Yesus mengingatkan kita kepribadian yang khasnya pertama adalah mengasihi dan mengampuni. Inilah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus supaya kita benar-benar dikatakan menjadi pengikut Yesus. Maka kita harus bisa mengasihi semua orang, dan bahkan Alkitab mengatakan Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, kasihilah musuh dan berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi kelebihan orang Kristen dengan agama-agama lain adalah mungkin agama lain hanya mengajarkan orang kita kasihi kalau dia mengasihi kita. Tetapi Yesus melangkah berapa kali langkah supaya dosa tidak lagi, supaya iblis tidak lagi berkuasa dalam dunia ini, di dalam diri manusia. Maka jangan ada orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus itu membalas. Bahkan dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya. Inilah sebenarnya mau dikatakan supaya iblis, supaya dosa berhenti. Maka kita harus bisa menstopnya dengan mengampuni dan bahkan mendoakan musuh-musuh kita. Tidak ada niat untuk membalas. Itu yang pertama yang harus kita renungkan sebagai pengikut Kristus, sehingga bisa hidup di keluarga kita, supaya hidup di gereja kita, dan kita hidup di dalam Indonesia, bahkan di Batam ini. Yang kedua adalah kepribadian rela berkorban. Tidak diragukan lagi apa yang dilakukan Yesus, bahwa dia berkorban bukan hanya dengan kata-kata, tetapi benar-benar dia berkorban. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa apa yang dikorbankan Yesus di sana? Yang dikorbankan Yesus, pertama kita melihat dia tidak lagi menganggap
kesetaraan keallahannya itu. Dia tinggalkan keallahannya itu untuk turun ke dunia ini untuk bisa sama dengan manusia, supaya manusia yang berdosa ya dia gantikan mati di kayu salib, karena upah dosa harus mati. Maka dia korbankan adalah tahtanya ditinggalkannya, harga dirinya tidak ada lagi, bahkan dia mau menyamakan dirinya dengan tubuh kita yang berdosa, tapi walaupun dia tidak berdosa. Dan bahkan yang mengerikan kita lihat, dia tidak mencari kehormatan dalam kematiannya. Dia mau mati dengan keadaan seperti kematian orang-orang penjahat. Kita tahu orang Romawi kalau menghukum, kalau ada penjahat maka mereka akan menghukumnya sampai mati dengan disalibkan. Jalan itulah yang ditempuh oleh Yesus. Dikorbankannya semuanya demi kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau berkorban? Dan apa yang sudah kita korbankan? Ini menjadi pertanyaan kita, apalagi dalam situasi pandemi 19 ini, corona yang belum selesai ini. Apa yang sudah kita korbankan untuk mengikuti Yesus? Apakah kita sudah korbankan waktu untuk Tuhan? Terbukti masih banyak bolong-bolong juga kami melihat tidak ibadah jemaat. Berarti waktunya untuk Tuhan tidak ada. Apakah uang? Kalau tidak ibadah berarti uangnya pun tidak ada. Tidak ada persembahannya. Kita tahu memang kita kesulitan secara ekonomi, tetapi orang-orang yang masih bekerja, yang masih menerima gaji, sebenarnya harus ya berkorban persembahannya kepada Tuhan. Apalagi kita sedang membangun pastori, kita melihat warta kita sudah berhutang kepada Pak Nanang 21 juta utang kita ya material, dan minggu ini juga kita harus lunasi ke Pak D yang mengerjakan pastori kita 4 juta. Intinya bahwa kita hanya ada uang di kas hanya 3 juta. Jadi berarti kita untuk cicilan kedua nanti bulan Juli ke Pak Nanang dengan membayar ya upah tukang ke Pak D 11 juta. Dan kita tahu Tuhan akan menyediakan itu melalui Bapak ini jemaat. Kita akan bergotong royong dan bahkan peduli untuk itu supaya pembangunan ini berjalan terus, walaupun mungkin secara ya pelan-pelan. Apa lagi yang kita korbankan? Apakah kita sudah korbankan ya banyak hal kepada Tuhan? Tetapi kita yang tahu apa yang kita sudah korbankan. Tetapi Yesus sudah mengorbankan sampai nyawa. Dia sudah korbankan untuk kita. Pertanyaan sekarang, apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Itu harus jadi ciri khas kita mengikut Dia. Yang ketiga adalah kepribadian hidup kudus. Tidak diragukan lagi, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berdosa atau melakukan dosa. Bahkan sampai mati pun dia tidak berdosa. Kita tahu di dalam Filipi, dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Karena Yesus adalah Allah, memang Dia kudus,
maka dia sangat membenci perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kelaliman, perbuatan-perbuatan dosa. Maka dia terus berperang melawan, karena itu adalah perbuatan iblis. Dan untuk itulah dia mati. Maka kita melihat bahwa Yesus sangat membenci dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan ini. Pertanyaan kepada kita, apakah juga kita sedang menuju kepada kekudusan itu? Kalau kita sudah menuju kepada kekudusan itu, berarti kita akan memulai. Kalau kita melihat secara kesehatan pun tidak baik dan dilarang, maka ini akan berpotensi untuk membuat penyakit kepada kita, akan membuat kita juga jauh dari Tuhan. Mungkin rokok, mungkin kecanduan alkohol, mungkin kecanduan ganja, narkoba, dan macam-macam. Mungkin kita sering menggosipi orang, mengata-ngatai, dan bahkan yang lain-lain. Karena pikiran kita, hati kita tidak lagi diisi oleh kepribadian Kristus. Dan itu semua harus kita hilangkan kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. 3 hal ini aja pun kita sudah lakukan, berarti kita sudah menuju kepada kepribadian Kristus yang lebih sempurna lagi, Kalau kita terus bisa mengasihi, mengampuni orang, rela berkorban untuk Tuhan, bahkan mungkin tenaga, waktu kita, bahkan harta kita, bahkan kalau Tuhan izinkan nyawa kita, dan kita terus hidup kudus, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan dengan sengaja, karena Kristus atau Roh Kudus sudah berniat, sudah tinggal di hati kita. Itu yang membuat kita terus bisa hidup di dalam kepribadian Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tokoh India Mahatma Gandhi pernah berkata, "Aku suka Yesus ini, tetapi aku tidak suka orang Kristen." Ini satu pukulan kepada kita pengikut Kristus, karena dia melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus tidak dihidupi oleh pengikut Kristus. Maka dia sangat kecewa melihat orang-orang mengatakan Kristen, tetapi ciri khas atau kepribadian Kristus tidak hidup di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita tentang tentara Amerika yang terdampar di satu pulau yang dihuni oleh suku primitif. Tentara Amerika ini melihat salah satu dari suku primitif itu sedang membaca Alkitab. Dia berkata kepada suku primitif itu, "Masihkah buku ini kalian baca?" Tetapi suku primitif menjawab, "Seandainya buku ini tidak sampai kepada kami, maka kami sudah memakan atau membunuh kalian." Apa maksudnya ini kepada kita? Bahwa di dalam Alkitab sudah ada tentang kepribadian Kristus, sudah ada tentang kehidupan dan bahkan ciri khas Kristus, sehingga itu yang mengubah suku primitif itu, sehingga mereka menerima tentara Amerika itu dengan kasih, dengan pengampunan, dan bahkan mau berkorban memberi mereka makan. Dan itu sebenarnya yang harus tercermin di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, supaya kita benar-benar bisa membawa orang kepada Kristus. Pengalaman kami di dalam pelayanan waktu kami di Lampung, karena tempat kami itu adalah dekat dengan pasar, kami sering bicara tentang kasih Kristus, tentang apa yang dilakukan Kristus kepada manusia, kepada orang-orang di dunia ini. Tetapi salah satu dari orang-orang yang sering bertanya kepada kami berkata demikian, "Baru kemarin
jemaat Bapak, hanya satunya TV-nya, TV hitam putih, sudah diambil dari rumah Sianu. Rupanya karena orang itu tidak sanggup membayar utangnya, sehingga ditarik apa yang ada di rumah itu. Itu akan membuat kepribadian Kristus tidak akan pernah diterima orang-orang kalau masih seperti itu kehidupan pengikut-pengikut yang mengatakan pengikut Kristus. Maka kita tidak akan pernah bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih dan mengampuni, rela berkorban, dan bahkan hidup kudus, maka tanpa kita bicara tentang Yesus pun mereka akan melihat Yesus dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita. Maka banyak orang yang datang dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita hari ini. Mari pergunakan kesempatan ini. Walaupun mungkin kita sedang susah, sedang kekurangan, tetapi jangan pernah tinggalkan kepribadian Kristus ini. Mengasihi, mengampuni, rela berkorban, berbagi dengan orang, dan bahkan tetap menjaga kekudusan hidup, supaya Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan. Bahkan banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kepribadian-Mu hidup nyata di dalam kami sebagai pengikut Engkau. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan pakai menjadi benar-benar alat-Mu, bahwa kami bisa mencerminkan kepribadian-Mu melalui diri kami, perbuatan kami, supaya banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tolonglah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam situasi sekarang ini. Kami Tuhan sanggupkan untuk menghidupi kepribadian-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kebenaran firman. Terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat El Shaddai dan Hosanna. Amin.